Oke, kembali lagi di Smartsa Podcast, podcastnya SMA Tunas Bangsa. Well, untuk hari ini Mr. Nasrul tidak sendirian. Di sini sudah ada Miss Nopri yang akan menemani Mr. Nasrul di podcast hari ini. Oke, akan pertanyaan apa saja yang akan dijelaskan bersama Miss Nopri pada hari ini di Smartsa Podcast? Tentunya stay tune di Smartsa Podcast. Oke, halo semuanya para pendengar dan yang menonton yang setia menonton, apa sih bahasaku ya? Setia menonton Smartsa Podcast ya. Nah, untuk di episode hari ini seperti yang tadi sudah Mr. Nasrul bilang, Mr. Nasrul ditemani oleh Miss Nopri di sini. Halo Miss Nopri, apa kabarnya? Halo, kabar baik. Kabar baik, baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Tentunya kamu tahu dong aku tuh baik-baik saja atau tidak. Gitu. Oke, bersama Miss Nopri kita akan berbicara ya seputaran mungkin ya bisa dibilang perjalanan karir Miss Nopri lah ya. Bisa jadi ya. Bisa. Nanti kita akan tanya-tanya dan pengalaman mengajar di SMA Tunas Bangsa seperti itu. Oke, Miss Nopri di SMA Tunas Bangsa ini sebagai guru apa, Miss? Guru Bahasa Indonesia. Guru Bahasa Indonesia, berarti mengajar dari kelas 10? Kelas 10, 11, 12. Kelas 10, 11, 12, berarti semuanya ya? Semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ngomong mengenai latar belakang dulu deh ya. Perjalanan karir hingga di SMA Tunas Bangsa itu gimana ceritanya? Ini agak panjang ya, Mister. Kalau misalnya perjalanan hidup tuh panjang. Oh, pasti, gitu ya, pasti ya. Panjang. Nah, mungkin ya pada intinya aja yang disampaikan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya kalau asal saya dari Medan, asli Medan, orang suku Batak ya, suku Batak. Kedua orang tua Batak semua. Kalau marga ya udah tahu dong ya, nama udah jelas tuh Nofriyanti Raja Guguk. Ya berarti marganya Raja Guguk gitu ya. Jangan bilang guguk ya, guguk itu anjing bukan seperti itu. Oke. Kok garing ya? Raja Guguk itu memang marga itu marga dari Aritonang tuh, panjang itu lagi tuh ceritanya. Kalau misalnya cerita keturunan gitu kan. Oke. Nah, kelahiran tahun 1996. Kebetulan di tahun ini nanti 25 tahun. Oke, happy 25. 25 tahun udah hidup ya di dunia ini gitu, banyak sekali. Seperempat abad ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya alami tentunya. Nah, cerita sedikit tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan. Jadi kan dari SD, SMP, SMA saya sekolahnya di Medan sampai kuliah sih sebenarnya. Cuman kerjanya di sini gitu kan. Nah, SD masuk negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA swasta. Oke, swasta gitu ya, swasta Katolik ya. Sedikit banyaknya pasti kalian tahu bagaimana sekolah di Katolik ya, agak ketat gitu. Nah, disiplinnya lumayan banget. Nah, di situ SMA, kemudian mau masuk nih perguruan tinggi gitu kan. Perguruan tinggi tentunya kita ngejar-ngejar perguruan tinggi negeri ya. Semua anak SMA itu kebanyakan itu negeri nih bagus gitu kan. Bagus, hebat kalau misalnya dari SMA gitu kan ke negeri gitu kan. Perguruan tinggi gitu, perguruan tinggi negeri. Nah, pada saat itu Mister, saya kan selesainya di tahun 2014. Nah, kebetulan di SMA bisa dikatakan ya lumayan berprestasi lah pada saat itu ya. Agak sombong ya. lumayan jadi bintang. Lumayan jadi bintangnya di situ. Jadi ya dulu jurusan ambil IPS ya, Jadi pada saat itu mata pelajaran favorit itu geografi loh. Wah. Tapi kenapa bisa jadi ke bahasa nih ya? Nah, itu dia. Saya sendiri tidak tahu kenapa kok bisa saya jadi guru bahasa Indonesia sekarang gitu ya. Padahal mata pelajaran favorit itu sejarah dan geografi. Jadi dulu pernah ikut ya olimpiade lah ya geografi gitu kan. Ya yakin nih pasti nanti perguruan tinggi aku milih geografi gitu ya. Setidaknya jadi guru geografi gitu kan. Ya karena kan
yang paling kita minatin waktu SMA. Oke. Masuk ke pendaftaran PTN. Udah masuk, ya namanya juga agak sombong ya, ya sombong hati. Ya bisa lah gitu, lah gitu kan. Udah yakin lah gitu kan. Ternyata ya berkata lain ya, itu nggak bisa masuk, masuk pada tahun 2014 itu nggak masuk kan, nggak masuk. Nah teman-teman yang biasa aja di SMA itu yang masuk, jadi kan kayak agak ngenes juga gak sih? Kok bisa? Kadang kan kita karena pada saat itu yang kita emosinya masih belum terkontrol ya, yang kayak masih menggebu-gebu, yang merasa diri kita benar ya. Kok bisa ya dia yang masuk ya? Padahal kan aku nih kayaknya lebih pinter nih dari dia gitu kan. Kok bisa ya? Ya udah gitu kan. Ya setahun itu nggak kuliah, nggak langsung kuliah, nggak swasta, nggak masuk negeri kan. Nah di negeri itu aku itu coba berapa ya, ada mandiri lah, yang inilah, yang itulah, semua yang mau masuk negeri, yang D3-nya, semuanya aku coba nggak masuk di tahun itu 2014. Nah kemudian ya masih penasaran kan kenapa gitu. Ya udah coba tahun depan. Ya udah selama setahun niatnya mau belajar gitu kan, niatnya mau belajar. Ternyata ya selama setahun itu ya biar nggak biar nggak kosong gitu banyak nggak ada ngapa-ngapain karena dari sekolah gitu kan, cari kegiatan lain. Nah disitulah mulai bekerja. Mulai bekerja. Jadi pada saat itu ya kita kan juga baru tamat SMA ya, belum ada pengalaman apapun. Bener. Nah coba nih masuk ya kalau tamat SMA tuh biasanya kayak sales ya misalnya. Nah coba sales, ternyata pernah daftar sales, gimana ya, kayak dalam bayangan kita itu ada target. Kalau nggak ada target kita nggak dapat duit gitu ya. Ya kan namanya juga pikiran kita gitu kan. Oke, terakhir udah nggak tertarik gitu. Nah sampai pada akhirnya coba nih, ada nih tetangga kan, Nov ayo cari kerja gitu kan. Ayo cari kerja gitu kan. Di situ ya udah langsung pergi dari pagi jam 8 pagi, pergi nih ikut wawancara itu di Alfamart gitu. Alfamart. Nyebut merek ya, di minimarket. Nggak apa-apa. Di podcast ini aman. Aman ya. Nah di situ benar-benar pertama sekali ngikutin yang namanya wawancara. Karena kan waktu mau daftar sales itu kan yang kayak mikir kayaknya nggak deh, udah masuk gitu ya, udah masuk tapi pulang lagi. Nah di sini karena diajak sama temen kan, sebenarnya nemenin dia sih sebenarnya, cuman ikut-ikutan aja gitu kan. Jadi ya udahlah, karena tetangga kan sama cewek nih, ibarat kan biar bisa keluar. Kadang kan kalau misalnya cewek itu kan agak susah ya izin sama orang tua kalau mau kemana-mana. Itu di saya sih gitu kan. Itu di saya. Nah jadi biar bisa ya udah cari kerja alasannya gitu kan. Emang bener sih cari kerja gitu kan. Nah jam 8 pagi kami tuh ngantri tuh, itu ada sekitar 200-an orang lo bayangin. Berarti dengan inilah ya dengan runtutan tahap-tahap tesnya yang panjang itu ya. Panjang banget itu, dan itu diseleksi pada hari itu juga. Oke, baik. Jadi 200 orang. Kita akan dengarkan lagi nih ya cerita Miss Novi, kayaknya seru nih ya, cerita di Alfamart. Nah, untuk sebelum itu kita lihat dulu iklan berikut ini. Hai adik-adik, SMA Tunas Bangsa membuka pendaftaran angkatan keempat. SMA Tunas Bangsa adalah sekolah swasta unggulan di Kabupaten Bintan. Dengan program unggulan yang menarik dan menjanjikan, mengantarkan siswa-siswi SMA Tunas Bangsa ke gerbang prestasi dari kabupaten hingga tingkat. Oke, kembali lagi di Smart Sa Podcast ya. Nah, tadi Miss Nopri sempat bilang kalau dia mengikuti yang namanya tes Alfamart ya. Pada akhirnya lolos tuh. Nah, pada akhirnya sih lolos ya. Nah, jadi prosesnya dulu nih. Jadi di situ benar-benar pengalaman pertama sekali ya. 200-an orang gitu pakai baju putih hitam ya, biasa kan kalau misalnya bener gitu kan. Ya, aku ikutan aja. Oh, gini. Tahap pertama itu jadi kayak di ada beberapa tahap, ada 3 tahap kalau nggak salah ya, seingat saya ada 3 tahap. Nah pertama itu kayak berdiri nih, tinggi badan sama senyum. Jadi kan biasanya kalau kita kerja di toko ya itu kan kadang ya memang jelas di situ ada good looking gitu. Maksudnya good looking ibarat kan enak nih dipandang, rapi gitu kan. Nah pada saat itu ya udah
disuruh berdiri, terus senyum. Oke. Nah, habis itu ada nih langsung keluar sejam kemudian keluar gitu kan. Tereliminasi lah dari 200 ke berapa gitu, lupa gitu kan. Nah, setelah itu udah gitu masuklah ke psikotes. Ya, psikotes. Nah, ingat kan kita waktu SMA dulu kan kita seringnya ngerjain itu, apalagi kan baru selesai ngikutin yang namanya kalau sekarang UTBK kan. Iya, UTBK. Kalau dulu kan SBMPTN gitu ya. Sama aja sih sebenarnya kan. Aja sih. Cuman bedanya sekarang kan pakai komputer kan. Iya, kalau dulu tulis masih. Dulu tuh masih tulis. Nah, jadi kan untuk soal-soal yang di sana itu hampir mirip dengan yang itu. Jadi kan ngerjain. Nah, pada saat itu tetangga aku kan nggak ada belajar tuh dianya. Ya udah kayak diam-diam tuh ngasih itu kan. Ya aku bantu gitu kan ya, nih lihat aja gitu kan. Tapi di situ syukurnya nggak ketahuan sama pengawasnya. Ada yang ketahuan dan itu langsung dikeluarkan pada saat itu juga. Dan langsung begitu ketahuan, aku langsung gak enak, ini mau ngasih gimana, mau nggak ngasih gimana. Ya udahlah, aku pura-pura nggak tahu, cuman sekali itu aja ngasih kan. Setelah itu sejam kemudian keluar nih hasilnya. Sampai ke tahap ketiga wawancara. Wawancara apa adanya kan, karena kita yang SMA kan gak ada terlalu persiapan untuk kita mau ngelamar kerja. Belum, karena memang ibaratkan pengalaman. Bener. Dan di situ gak yang ibaratkan memang berjalan seperti itu aja gitu. Nah, jadi wawancara ditanya nih motivasinya kerja apa gitu ya. Ya jawabnya motivasi cari kerja supaya dapat duit. Iya kan emang kan. Sepolos itu. Mau dapat duit gitu. Ya ngapain kerja, itu pikiran saya kan. Terus selama ini ngapain gitu kan. Iya, selama ini kebetulan kan di rumah itu ada warung tuh. Di rumah kami itu ada warung kan. Jadi kan jaga warung kan. Di rumah jaga warung aja. Aku bilang kayak gitu. Jaga warung. Loh, kenapa enggak jaga warung aja di rumah? Kan sama di sini juga. Kan di rumah nggak dapat gaji, di sini dapat gaji. Aku bilang kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Oh, gitu ya. Jadi kan di wawancara. Terus kalau misalnya tempatkan di mana aja bisa nggak gitu? Tergantung, maaf Pak, tergantung. Kalau misalnya ya kan gini Pak, setahu saya di daerah rumah saya itu di Medan Johor itu banyak banget deh Alfamart gitu ya. Kayaknya pasti saya di situ sih, gue bilang gitu kan, karena dekat rumah gitu kan, karena banyak banget. Yakin padahal belum tahu di mana, tapi udah yakin ya. Belum tentu katanya. Ini kan penempatannya kan seluruh ya dimanapun gitu kan. Iya. Oke, lihat nanti ya Pak. Gitu aku bilang, malah aku yang sombong gitu ya. Ya kayak lihat nanti gitu kan. Ya udahlah, kalau nggak lolos ya udah gitu. Jam 8 malam tuh diwawancara ya, karena kan orang udah capek semua ya. Udah gitu. Sampai pada akhirnya masuklah, syukur yang lolos kami sekitar berapa ya, dari kurang lebih 200 berapa ya, sekitar 20 apa ya yang lolos gitu kan. Iya, dan itu pun pada saat yang 200-an orang itu ketemu nih sama teman-teman SMA aku. Nah, ketemu juga sama orang-orang udah 3 kali coba nggak bisa, udah 4 kali coba nggak bisa gitu. Jadi pada saat itu bersyukur sama Tuhan kan, terima kasih Tuhan. Ini mungkin jalanmu saat ini untuk aku gitu kan. Ya aku jalanin gitu kan, aku ya kita kerjakan gitu kan. Nah pada saat itu jam 9 malam juga tanda tangan kontrak pada saat itu. Jadi ibaratkan langsung diselesaikan pada hari itu. Di zaman saya dulu ya. Tapi di tempat lain dia kayak ada prosesnya 1 hari dulu, 2 hari, 3 hari gitu kan. Hari pertama, kedua, 3. Nah pada saat itu memang 1 hari, nggak tahu kenapa mungkin gitu karena kan. butuh cepet mungkin ya. Nah jadi langsung nih besoknya urus yang ini itu gitu kan. Ya aku kan nggak tahu nih ngurus apapun gitu kan. Ya udah ikut sama, kebetulan syukurnya ini temen yang ngajak aku tuh masuk juga sama kami berdua. Jadi nggak ada rasa, jadi ini ada rasa dong yang gimana gitu kan. Jadi ya, berdua sama-sama gitu kan. Berdua sama-sama ngurusnya bersama gitu kan. Ya oke. Nah masuklah training gitu ya, training. Nah disitulah yang baru benar dirasakan cari duit itu memang susah banget. Kalau sekarang kita bilang cari duit itu gampang ya. Sekarang mau apa aja bisa kita cari duit. Kalau dulu kan ibaratkan kita tahu cari duit itu kerja gitu ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan emang kerja juga, cuman kan banyak ya apa yang bisa kita kerjakan bisa menghasilkan duit gitu. Nah, jadi dulu kerja, disitulah aduh
jaga toko ya pikiran kasir doang gitu ya, kasir doang. Nah masuklah udah ke Alfamart. Itu ya, ke Alfamartnya, ke tokonya, training nih, udah training, langsung dibuat kasir. Iya, kita mesin POS itu apa namanya, point of sales namanya gitu kan, yang kayak untuk mesin kasir itu kan bener-bener ya kita nggak tahu gitu ya. Di situ waktu trainingnya tuh di situ lah belajarnya. Syukurnya kan kita SMA kan belajar komputer ya, jadi nggak terlalu gagok ya sama teknologi. Jadi ibarat kan tinggal baca, oh ini bisa gitu. Jadi cepat, lumayan cepat pada saat itu nangkepnya. Ya udah, disitulah terjadi yang adanya minus lah. Baru gaji pertama nih, aku belum menerima gaji, aku udah punya utang di situ. Aku udah punya utang di situ, astaga. Karena memang kalau dengar cerita juga, kalau memang jadi kasir itu ini riskan juga, tanggung jawabnya gede sih. Tanggung jawabnya gede. Nah di situ, jadi disitulah baru gajian pertama nih menunggu. Ternyata di situ ganti sekitar 800.000 barang hilang. Wow. Itulah pedihnya kerja di situ pada saat itu pertama kali kan. Nah di situ baru tahu ternyata di sini nggak hanya itu ya, ngangkat barang juga. Makanya aku tuh dulu tukang angkat loh. Wow, tukang angkat nih. Ngangkat apa nih? Iya, ngangkat barang. Jadi kan barang masuk ya, kita pasti susun barangnya, kita angkat. Nah pada saat itu kebetulan gak ada cowok kan. Di shift aku tuh gak ada cowok, jadi mau gak mau kan yang cewek yang angkat kan. Nah sampai jumpa sama customer cowok, ya aku pikir kalau cowok mau bantu gitu ya. Karena kan ya kita gak bisa ya kita prediksi orang ini bakal seperti ini gitu kan. Ya kita kan, makanya kadang kita sakit hati gitu sama keadaan karena kita terlalu berharap gitu ya. Bener. Kita karena terlalu berharap. Nah pada saat itu baru berharap cowok nih dia beli aqua galon gede kan, ada 8 piece kalau nggak salah, 8 galon. Oh banyak aqua juga gitu kan. Nah di pikiran kita cewek nih gitu kan, dia bakal bantu. Dia bantuin, dia ngangkat ya, aku cuman masukin harga, bayar gitu dia kan ya. Ternyata dia nungguin kayak gini. Ya aku juga diam. Sampai pada akhirnya, dia minta ngangkatin. Di situ barulah ternyata kuat tenagaku ya. Wis. Ternyata kuat tenaga aku. Wonder Woman. Ternyata kuat tenaga aku. Jadi bisa aku angkat, masuk lah gitu kan, selesai. Masuk ke mobil dia karena aku angkat. Oke, di situlah pengalaman kerja dulu ya. Itu. Nah setelah itu kan sebelum di sini keluar nih dari sana, masuk lagi di Dunkin ya. Di situ agak lumayan ringan lah karena ya memang duduk aja karena food and beverage ya. Jadi yang kayak orang datang ya udah datang kasih gitu, udah selesai gitu kan. Memang ada yang khusus yang nganterin gitu. Jadi memang agak lebih ringan lah dibandingkan yang dulu gitu. Nah, di situ pun juga agak lumayan juga untuk masuk mau bekerja di sana. Ada seleksi gitu. Nah, hai adik-adik, SMA Tunas Bangsa membuka pendaftaran angkatan keempat. SMA Tunas Bangsa adalah sekolah swasta unggulan di Kabupaten Bintan. Dengan program unggulan yang menarik dan menjanjikan, mengantarkan siswa-siswi SMA Tunas Bangsa ke gerbang prestasi dari kabupaten hingga tingkat nasional. Ayo daftar di SMA Tunas Bangsa sekarang juga dan dapatkan diskon pendaftaran 75%. Hubungi kontak person kami. Oke, Miss Nofri, tadi udah cerita tentang di Alfamart lalu masuk ke Dunkin ya. Berarti dari Dunkin langsung ke sini ya. Itu kalau untuk perjalanan karirnya ya. Nah disitulah selama kuliah kan ya bekerja di sana gitu. Jadi setahun dulu kan kerja dulu di Alfamart kan setahun untuk ngumpulin duit gitu. Karena kan untuk mau balik lagi ke awal penasaran nih kenapa yang PTN itu kan. Nah pada saat itu karena mungkin udah beraktivitas kerja kali ya, fokusnya kan udah nerima ini nih, udah nerima gaji nih gitu itu kan. Sih godaan. Nah tapi ya tetap yang aku tuh mau coba lagi gitu kan ya. Memang ternyata gagal. Ya itu memang udah rencana Tuhan gitu ya, rencana Tuhan atau memang akunya yang enggak. Ya aku pada situ kayak memang ngerasa gagal banget karena memang nggak bisa masuk di situ kan. 2 tahun nyoba nggak bisa. Ya pada akhirnya ya udah daripada memang karena aku memang pengen kuliah. Ya kuliahlah di swasta.
yang mikir di swasta kan pasti bisa ya kuliah sambil kerja. Sebenarnya di negeri juga bisa, tapi kan itu terlalu mencuri-curi waktu kan. Iya, benar. Kalau teman-teman aku kan banyak juga tuh yang ada kuliah kerja, tapi ya waktunya itu yang nggak terlalu teratur gitu kan. Iya, kalau misalnya benar, di swasta mungkin kebetulan di swasta tempat aku kayak anak sekolah SMA juga ada jadwalnya. Jadi ya ibaratkan untuk dosen nggak masuk pun ya udah kita ganti hari lain di jam yang sama gitu. Jadi ibaratkan gitu. kita tahu waktunya gitu. Syukurnya di situ. Jadi makanya Jadi bisa yang udah kayak tahu waktunya ya. Kadang kan kalau di negeri itu ada tiba-tiba iya, ganti bener, sore gitu iya. ya kan. Ya, yang emang kayak kita sebenarnya kalau di kuliah itu kan kelas itu kadang 2 jam 3 jam, tapi kita 1 harian di kampus karena nunggu dosen kan, yang bener. kadang nggak pasti datanya Bener, kapan gitu. bener. Nah kebetulan di tempat tempat aku gitu kan enggak nunggu juga sih ada seperti itu, tapi yang nggak terlalu parah lah. Ibaratkan ya udah memang fokus dari pagi sampai siang, misalnya nih sampai jam 1 gitu memang udah di kampus doang gitu. Kalau misalnya udah nggak ada itu ya udah pulang gitu, pulang. Nah disitulah baru lanjut kerja gitu. Jadi kayak setengah-setengah gitu, dibagi 2 waktu Part itu time ya? iya. Oke. Nah ya selama kuliah seperti itu kan, kuliah kerja. Nah sampai pada akhirnya pun PPL kan kita kan ya ke sekolah kan ngajar Iya, kan, bener. dan itu kan emang bener-bener kita seperti ya kita mau berlaku seperti guru gitulah iya. kan. Nah aku pikir aku bakalan keluar nih dari tempat kerja gitu kan. Aku pikir aku bakalan keluar karena mengorbankan ya, aku mau menyelesaikan kuliah aku gitu kan. Menyelesaikan kuliah aku, mau berkorban lah gitu, mau dilepas gitu kan. Nah pada saat itu kebetulan ketemu ya namanya juga orang baik ya dikasih kesempatan ya, telat datang nggak apa-apa gitu. Kebetulan sama supervisor di sana iya. memang ibaratkan pertolongan Tuhan itu baik banget gitu kan di kehidupan aku gitu kan. Yang kita pada saat itu merasa gagal di PTN gitu kan, yang kayak merasa aduh hancur banget nih, malu bang, ibaratkan ya aku tuh sedih gitu kan, sedih nggak bisa masuk, tapi Tuhan punya rencana lain di balik itu semua gitu kan, dilancarkan semuanya. Nah jadi ya lanjut selesai kuliah, syukur puji Tuhan selama sesuai dengan target. Masuknya di tahun 2015, selesainya di tahun 2019 di bulan 4 ya. Jadi sesuai. Nah disitulah habisin kontrak dulu di sana di Denkinnya. Habisin kontrak di sana sampai bulan 7. Tapi di situ udah coba yang namanya kayak ngajar-ngajar ke anak-anak gitu, kayak bimbel gitu, ada kebetulan di dekat rumah. Jadi kayak ada satu bukan perusahaan, bukan yayasan juga, tapi ibaratkan lembaga lah ya, bisa dikatakan lembaga. Kalau misalnya anaknya mau belajar gitu bisa gitu kan. Jadi kayak kita ngajarin 4 orang gitu, 4 atau 5 anak gitu kan ya. Tapi ya disitulah mulai yang ibaratkan tetap nih dijalanin gitu kan ya. Tapi untuk yang kita dapat income-nya enggak terlalu banyak gitu, ibaratkan untuk ya berpelatih aja gitu kan. Tapi itu mungkin nggak tahu ya termasuk pengalaman kerja atau nggak tahu, karena kan biasanya kalau pengalaman kerja kita di bawah ini gitu, perusahaan, instansi perusahaan gitu kan. Nah jadi setelah itu 7 habis nih. Nah itulah ketemu berjodoh di sini di Medan juga. Pada saat itu buka di namanya job fair. Nah kebetulan di kampus Universitas Sumatera Utara. Nah deket dari rumah kan. Ya udah kan memang kita kalau udah selesai kuliah ya kita mau cari kerja tentunya ya kan. Tapi gak bakalan kepikiran kalau di situ tuh bakalan ada lowongan guru, karena kan biasanya kadang kan job fair itu ya perusahaan gitu ya gak sih? Iya bener. Jadi yang kayak aku tuh pakai ijazah aku tuh ya udah dateng, tapi bawa pengalaman yang udah ini gitu kan. Ya terserah nanti dapatnya di mana gitu. Nah sampai pada akhirnya ketemulah di situ gitu kan. Ada ketemu Pak Hadi itu, sama Pak Hadi sama Pak siapa satu lagi aku lupa, maaf Pak. Maaf aku lupa namanya Pak. Baiklah. Nah berarti tahun 2000 berapa? 2019 di bulan 8. Bulan 8 awal bulan 8 itu. Nah jadi disitulah dicoba ya, kayak biasa kan ya, kamu tahu lah ya gimana prosesnya betul, ya itulah betul. Prosesnya ya agak sebulan juga prosesnya, sampailah ke sini. Oke, baik. Nah, berarti keterimanya itu di bulan
9 datang ke sini. Bulan 9 2019. Iya. Bulan 9 2019 cantik ya angkanya ya. 9/19. Oke. Kita langsung menanyakan ini aja sih ya Miss Nopri ya. Pengalaman saat mungkin kan pasti ada kesan pertama ya kan. First impression ya kalau kata orang sananya. First impression pada saat mengajar di SMA Tunas Bangsa. Nah, kalau kesan pertamanya ya beda ya, setiap kota, setiap daerah itu siswa itu beda-beda. Beda-beda. Belum tentu di sekolah ini, di daerah yang sama itu bakalan sama ya kita jumpai gitu kan. Nah, kaget, aku sudah mulai mempersiapkan diri ini kalau misalnya anaknya Badung, aku udah mulai mempersiapin gitu kan. Ternyata wow. Anak-anak di SMA Tunas Bangsa itu yang baik, sopan, yang kitanya jadi nyaman untuk ngajar mereka. Ibaratkan apa yang kita sampaikan mereka nerima dan lumayan kritis ya. Ya ibaratnya mereka nanya, kita pun juga lebih dipacu juga keluar ilmu kita gitu kan. Kadang kan kita sebagai guru juga perlu juga seperti itu. Perlu untuk ditanya supaya kita itu tahu gitu kan apa yang mau kita keluarkan. Kadang ketika kita mempersiapkan di rumah kan, kita kalau misalnya kita mau mempersiapkan ngajar, belum tentu yang kita persiapkan itu keluar. Bener sih. Harus dipancing kan. Ya siswa juga kayak gitu. Siswa harus dipancing dulu, ditanya dulu, baru mereka keluarkan. Ya guru juga seperti itu. Jadi ya emang ibaratkan kesannya itu aku tuh ngerasa wah ini ya guru ya. Jadi guru itu enak ya. Kebetulan dapat yang anak-anak yang baik-baik, terus juga rekan kerja yang ramah. Ketemu sama Miss Ami di pertama sebelum masuk ke sekolah ini sama Miss Ima. Miss Ima bareng berangkat kerja, bareng ke sini. Terus Miss Ami, kebetulan Miss Ami sebelum aku datang beliau memegang bahasa Indonesia. Jadi surat terimanya di sama Miss Ami. Oh iya, Miss Ami megang bahasa Indonesia dulu. Oke. Jadi serat terima gitu kan, ketemu sama Miss Ami. Ya udah, jadi yang ya seperti biasa langsung masuk kelas, perkenalan dulu sama anak-anaknya. Waktu itu masuk pertama kali kelasnya siapa? Pertama sekali kelas siapa ya? Kok agak lupa aku. Pertama kali masuk ke kelas, beneran lupa sih. Oh deh, oke baiklah ya. Beneran lupa. Oke baik Miss Nop. Ini mungkin ya nanti lebih ke aku pengen nanya sebenarnya strategi mungkin, karena ini bisa jadi pesan kesan buat anak-anak kita yang akan lulus sudah lulus di angkatan pertama ini ya, yang akan mendengarkan podcast ini. Miss Nopri tadi bilang bekerja sambil berkuliah, karena tidak semua orang itu yang bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu tapi sebenarnya dia sambil bekerja. Karena aku juga punya pengalaman gitu ya, teman-temanku yang kayak telat kayak gitu kan, dan bahkan mangkir dari tugas-tugas kayak gitu. Nah, Miss Nopri ini salah satu yang aku cukup terkesan ya. Jadi pengen tahu nih strateginya bagaimana gitu kan untuk menyelesaikan tepat waktu tapi tetap bisa bekerja ya kan. Oke, kita akan nantikan jawaban Miss Nopri setelah ini. Hai adik-adik, SMA Tunas Bangsa membuka pendaftaran angkatan keempat. SMA Tunas Bangsa adalah sekolah swasta unggulan di Kabupaten Bintan. Dengan program unggulan yang menarik dan menjanjikan, mengantarkan siswa-siswi SMA Tunas Bangsa ke gerbang prestasi dari kabupaten hingga tingkat nasional. Ayo daftar di SMA Tunas Bangsa sekarang juga dan dapatkan diskon pendaftaran 75%. Hubungi kontak person kami. Ya. Aku penasaran ya dengan strateginya Miss Nopri, karena kita kan udah ada lulusan pertama nih ya, mungkin itu bisa jadi masukan ya buat siswa-siswi kita alumni pertama dari SMA Tunas Bangsa nih. Tadi Miss Nopri bilang kalau kuliah sambil bekerja lebih tepatnya ya. Nah, dan bisa menyelesaikan tepat waktu. Strategi ada nggak sih strategi khusus atau tips dan triknya biar kayak tugas itu tidak ada mangkir, kayak tetap on time kayak gitu ya kan? Bahkan sampai lulus pun tetap dengan target yang sudah ditentukan kayak gitu.
Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk strategi atau tips and trick, gak ada yang kamu harus yang gini, tidak. Karena memang tipe orang itu kan berbeda-beda dalam menghadapi apapun ya, menghadapi apapun. Nah, tipe saya kebetulan itu jalanin. Jadi ibaratkan pada saat itu ada masalah, ada hadapi. Jadi ibaratkan ada tugas-tugas itu kan semua termasuk salah satu masalah kan, tapi masalahnya beda gitu ya. Bener. Bukan masalah yang terlalu berat, bukan. Nah, ada tugas dijalanin, dikerjakan. Jadi sebenarnya kalau untuk pada saat itu dikerjakan, kita nggak bisa bilang pada saat itu gitu kan, karena kita gini. Banyak ya kebiasaan kita tuh sering menunda-nunda gitu kan. Bener. Nah, sering menunda-nunda. Nah, kebetulan semakin padatnya waktu aku, semakin bermanfaat. Jadi semakin bermanfaat dalam arti seperti ini. Ada hal yang terus aku kerjakan. Nah, itu yang membuat waktuku terisi. Jadi aku senang untuk menjalani hari-hari karena abis ini. Jadi ibaratkan memang aku terus mengejar itu. Terus yang melewati itu justru aku lebih senang ketika jadwal aku tuh padat dibandingkan yang terlalu santai. Kadang kalau misalnya terlalu santai, kita tuh kadang ini loh, harusnya bisa kita kerjakan 10. Karena terlalu santai, 10 itu gak tercapai, bahkan cuma 2 kita kerjakan. Tapi ketika waktu kita yang memang benar-benar mepet ya, 10 bahkan 11, 12 itu bisa kita kerjakan. Karena ibarat kan terlalu dipacu kan. Udah mulai bergerak nih paginya. Paginya udah mulai bergerak. Jadi bawaannya sampai malam itu kita mau nyelesain semua. Sebenarnya itu sih, karena waktu yang memang lumayan padat. Jadi ibaratkan apa yang ada, jadi kita kerjakan terus walaupun itu gak ada hentinya gitu, bener-bener gak ada santai. Bahkan tepatnya menghargai waktu, ya gak sih? Benar, menghargai waktu. Dan jujur aja selama kuliah, karena kan waktu kuliah kerja nih, agak sedikit sedih karena waktu untuk main-main sama teman-teman itu tidak banyak, bahkan hampir tidak ada jalan sama teman. Jadi kayak nih kita kesini yuk gitu. Jadi kayak sedih sekali gitu, bilang maaf ya nggak bisa gitu, waktunya gini. Jadi ibaratkan lebih menghargai waktu untuk lebih mending aku ngerjain tugas, mending aku istirahat, karena stamina tubuh kita itu nggak tahu kapan dropnya. Iya benar. Itu dia. Jadi benar-benar di situ dijaga kesehatan tubuh kita, kesehatan mental kita juga perlu. Kita perlu hiburan, tapi bukan berarti hiburan kita keluar sama teman-teman, ya sendiri pun juga bisa gitu bener. Kan. Kebetulan bisa sih sendiri gitu, kayak misalnya mau nonton nih, ya sendiri aja untuk menyenangkan hati. Jadi beratkan walaupun waktu kita padat, tetap jangan lupakan yang namanya kesenangan diri kita. Itu sih sebenarnya. Jadi kita hibur diri kita di tengahnya padat jadwal kita. Sebenarnya itu sih. Ambisi boleh, tapi tetap pikirkan juga kesehatan dan kita dan jiwa raganya. Jiwa raga kita. Karena setiap aku pernah ya ketemu sama orang, kalau untuk padatnya itu dia jauh lebih padat. Dia jauh lebih padat gitu kan, tapi dia sampai lupa untuk menyenangkan diri dia. Jadi ibarat kata gini, setiap orang ngobrol sama dia bawaannya emosi. Iya. Jadi kan makanya setiap orang itu berbeda-beda gitu untuk menghadapi suatu apapun itu gitu, mau menghadapi apapun itu. Jadwal kami padat, bahkan dia lebih padat karena dia lupa untuk menyenangkan diri dia. Jadi lupa siapa diri dia yang butuh hiburan gitu. Nah makanya buat kalian nanti anak-anak Miss, kalau kalian nanti suatu ketika kalian menjalani seperti Miss ini, kuliah sambil bekerja, itu bagus sekali, semangat. Yang penting itu jangan lupakan diri kalian. Tetap cintai diri kalian sendiri. Butuh hiburan itu penting sekali. Mau apapun itu, mau kalian nonton itu biasa, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu apa yang membuat kalian bahagia, itu sih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Baik Miss Nov, mungkin terakhir nih ya buat closing statement di podcast kita pada hari ini.
closing statement buat semuanya deh. Terserah Miss Nofri. Sebenarnya sih tadi udah ya. Tapi sebenarnya ini kebanyakan menceritakan tentang cerita hidup misalnya hidupku gitu ya. Bener. Tapi nggak apa-apa, ibarat karena gini, setiap orang itu kan memiliki latar belakang yang berbeda. Kita memiliki tujuan yang berbeda. Ingat tujuan hidup kita itu apa. Mulai dari sekarang kalian gak ada salahnya memikirkan masa depan kalian 10 tahun ke depannya itu seperti apa. Nah, sedikit penyesalan di kita dulu, kita itu terlalu memikirkan apa ya namanya, bagaimana kita menyenangkan orang lain ya. Kuncinya adalah kita senangkan diri kita, tapi jangan lupakan orang lain juga, jangan egois, dan lebih cinta diri. Jadi kita tahu apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita itu bisa sukses, karena kita tahu diri kita seperti apa. Sama kayak mencintai orang ya. Kalau kita mencintai orang harus kenal dulu orangnya gimana kan. Kita buat orang itu senang bahagia. Nah, kita juga gitu. Jangan sampai kita melupakan diri kita kenal dengan diri kita gitu kan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kalian harus mengenal diri kalian sendiri, kalian tahu tujuan hidup kalian supaya kalian bisa maju ke depannya gitu. Oke, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, bener. Oke, baik Miss Nofri, terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir di Smartsa Podcast hari ini ya. Luar biasa sekali podcast pada hari ini, banyak sekali pengalaman yang sudah diceritakan oleh Miss Nofri ya. Dan Mr. Nasrul sangat berkesan ya mendengar cerita dari Miss Nofri yang ternyata adalah Wonder Woman ya. Mengangkat 8 galon. Banyak itu, ada 20 kotak lebih ya. Oke, baik. Terima kasih buat yang masih setia mendengarkan Smartsa Podcast, podcastnya SMA Tunas Bangsa. Nantikan episode-episode selanjutnya yang mana pastinya akan lebih memberikan wawasan luas buat kalian semua para pendengar Smartsa Podcast. Oke, tetap di Smartsa Podcast, podcastnya SMA Tunas Bangsa. Bye.